Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita masih tetap istiqamah berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya ketaatan yang terbesar, salah satunya adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Jamaah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir. Kita masih pada pembahasan tafsir surat-surat pendek yang ada dalam Al-Qur'an, masih pada kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk seluruh umat, ya. Kita sampai pada tafsir surat An-Nasr. Tafsir surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Ada 3 ayat di dalam surat An-Nasr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah dan al-fath telah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad melihat banyak manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia yaitu Allah Maha pemberi taubat. Jamaah ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Yang artinya surat An-Nasr ini adalah termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, dari Mekah ke Madinah. Dan surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah meskipun turunnya di Mekah. Meskipun surat ini itu turunnya di Mekah,
karena memang turunnya di Mekah tatkala beliau haji. Meskipun turunnya di Mekah, akan tetapi tetap dinamakan surat Madaniyah karena patokan surat dinamakan Madaniyah atau Makkiyah itu bukan pada tempat turunnya, akan tetapi pada waktu. Kapankah surat itu diturunkan? Sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah ataukah setelahnya? Jika sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, maka disebut surat Makkiyah. Jika diturunkan setelah beliau hijrah ke kota Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nasr ini turun sebelum Fathu Makkah. Ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah. Dan surat Madaniyah ini, surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah ini adalah termasuk atau surat ini adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat secara utuh. Adapun ayat, ya, maka setelah surat ini diturunkan ada ya, ayat lain yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah surat ini diturunkan. Adapun surat secara utuh, maka ini adalah surat yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita baca tafsir surat An-Nasr ini dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amati al-ummah. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullahu ta'ala, beliau mengatakan fi hadhihi surah al-bisharatu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bin nasril azim wal fathil mubin. Di dalam surat ini terdapat kabar gembira. Terdapat kabar gembira untuk Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, semoga salawat dan keselamatan senantiasa tercurah kepada beliau. Terdapat kabar gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pertolongan yang besar. Pertolongan yang besar dan kemenangan yang nyata. Pertolongan Allah yang besar dan kemenangan yang nyata. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, al-fath. Ai maksudnya adalah Fathu Makkah. Al-fath di sini, kemenangan di sini adalah kemenangan tatkala beliau dan para sahabatnya menaklukkan kota Makkah, ya. Menaklukkan kota Makkah. Dan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini, selain penaklukan kota Makkah, juga kemenangan-kemenangan yang lainnya. Ya. Nasrullah bukan hanya penaklukan kota Makkah saja. Meskipun ya ini adalah yang terbesar dan disebutkan secara khusus al-fath di sini adalah Fathu Makkah, akan tetapi terdapat kemenangan-kemenangan selain itu. Ya, secara luas, lebih luas di bangsa-bangsa Arab. Di dalam Sahih Bukhari ya, dari hadis Amr bin Salimah, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Arab ya, orang-orang Arab itu mereka menunggu penaklukan kota Makkah yang dilakukan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu. Ya. Mereka menunggu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil menaklukkan kota Mekkah, ya, maka mereka akan masuk Islam. Mereka mengatakan, biarkanlah dia dan para sahabatnya melakukan atau memerangi orang-orang yang ada di Mekkah. Apakah berhasil ataukah tidak menaklukkan kota Mekkah? Jika berhasil, maka dia berarti benar, orang yang jujur, dan dia adalah seorang nabi. Maka ketika terjadi penaklukan kota Mekkah, kota Mekkah berhasil ditaklukkan, maka ketika itu orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ya, secara berbondong-bondong. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, isyarah ila azimi minnatillahi alaihi wa annahu amrun mutahaqqiq wa kain. Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, idza jaa nasrullah wal fath, ini terdapat isyarah. Terdapat isyarat tentang azimnya, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang pasti akan terwujud dan pasti akan terjadi. Kalau Allah sudah mengatakan hal tersebut, maka itu pasti akan terwujud dan pasti akan terjadi. Ya, maka ini merupakan kabar gembira bagi Nabi SAW bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan engkau akan melihat manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah dengan memujinya, dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Yaitu akfir minat tasbihi wal istighfar. Perbanyaklah tasbih dan istighfar. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Di sini Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Allah. Sucikanlah Allah dari apa? Dari semua aib dan kekurangan. Sucikan Allah dari semua aib dan semua kekurangan. Dengan apa? Bihamdihi. Ya. Dengan cara memujinya. Sucikannya Allah dari semua aib dan kekurangan dengan cara memujinya. Faedah yang bisa kita ambil dari hal ini adalah bahwa mensucikan Allah dari hal-hal yang menjadi aib bagi Allah, yang menjadi kekurangan bagi Allah, itu harus disertai dengan menetapkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Menafikan, meniadakan sifat-sifat manfiyah, sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang wajib untuk ditolak dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada penetapan sifat yang menjadi lawan dari sifat manfiyah tersebut, dari sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur.
Tatkala kita menafikan, meniadakan sifat ini, yaitu Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maka di waktu yang sama kita harus menetapkan kebalikan dari sifat yang ditiadakan ini. Kalau Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, maka kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha terjaga. Maha terjaga, maha hidup, maha terjaga. Jadi bukan hanya keyakinan kita untuk menafikan, meniadakan sifat-sifat yang dinafikan atau ditiadakan tadi saja, akan tetapi di waktu yang sama kita menetapkan lawan dari sifat yang ditiadakan tadi. Ya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ketika setelah Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwa dialah yang menciptakan ya langit dan bumi dan semua yang ada di dalam isinya, kemudian Allah taala berfirman, wa ma massana min lughub. Ketika menciptakan langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya, itu Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa letih, lelah dengan menciptakan langit, bumi dan segala yang ada di dalam isinya tersebut, yang ada di antara keduanya. Meskipun besar, meskipun sulit menurut kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan lelah sedikit pun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat lelah, lemah, capek. Ya. Maka ketika kita menafikan, meniadakan sifat lelah, capek, lemah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan juga lawannya. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Ya. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, Allah maha kuat, maha perkasa. Ya. Kita tetapkan kebalikan dari sifat yang Allah tiadakan tadi. Ya. Dan begitu seterusnya. Ketika Allah menafikan Allah itu tidak punya anak, ya, maka kita tetapkan lawan dari itu, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada penolong dan yang lainnya. Ya. Ini kita ambil dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdika. Sucikanlah Allah, bersihkanlah Allah dari segala kekurangan dengan cara memujinya. Dengan cara memujinya. Kemudian wastaghfir, dan mintalah ampun, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa kana alaihi salatu wassalam ba'da nuzuli hadhihi surah yukthiru min an yaqula subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nabi SAW setelah turunnya surat ini, surat An-Nasr ini, beliau memperbanyak doa seraya mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfirli. Terkandung di dalamnya tasbih, ya, tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Beliau memperbanyak doa ini setelah turun surat An-Nasr ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr ini adalah bahwasanya kita disyariatkan ketika menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu kenikmatannya, apalagi kalau besar, maka disyariatkan bagi kita untuk bertasbih, memperbanyak tasbih dan istighfar. Memperbanyak tasbih
dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa istighfar? Ketika kita memperoleh kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa bukan hanya alhamdulillah saja? Tentu saja bersyukur mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa kok juga kita disyariatkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan? Ya. Maka di sini ya para ulama menjelaskan kenapa disyariatkan istighfar ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan, syukur apapun yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita rasakan ini, itu tidak sebanding. Tidak mungkin bisa kita berikan alhamdulillah kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh sebagai imbalan atau sebagai imbal balik dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin kita bisa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin banyak istighfar yang kita mohonkan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita keluar dari kamar mandi setelah buang hajat, kita disyariatkan untuk mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka. Ya. Aku mohon ampun kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena qadaul hajah itu adalah kenikmatan yang tatkala orang tidak bisa qadaul hajah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Maka keluarnya kotoran dari tubuh itu merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak bisa untuk kita syukuri, akan tapi bisanya kita istighfar kepada Allah atas kekurangan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Sehingga kita ambil faedah bahwa jika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah itu terus kita dapatkan, maka kita disyariatkan untuk memperbanyak istighfar. Oleh karena nikmat Allah itu terus, maka istighfar pun juga terus. Semakin banyak nikmat itu, semakin banyak istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan wa minal ma'anil mustafadah min hadhihi surah, dan di antara makna yang terdapat di dalam surat ini isy'arun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidunuwi ajalihi, tanda isyarat bahwa ajal Nabi, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat. Turunnya surat ini menandakan bahwa Nabi SAW dalam waktu yang tidak lama akan meninggal dunia. Idza hasala hadzal nasru wal fath, apabila pertolongan Allah ini dan Fathu Makkah ini telah terjadi. Li'anna ta'atal 'azimah tuhtamu bil istighfar, karena ketaatan-ketaatan yang besar itu ditutup dengan istighfar. Ketaatan-ketaatan yang besar itu ditutup dengan istighfar. Wa kadzal hayatul karimah hayatul imani wat ta'ah tuhtamu bihi. Demikian pula kehidupan yang mulia dan kehidupan iman dan ketaatan itu ditutup dengan istighfar. Ya, ditutup dengan istighfar. Fakana akhiru ma sumi'a min nabiyyina alaihi salatu wassalam qubail wafatihi Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya. Maka
yang terakhir yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata terakhir yang didengar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau wafat adalah Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah aku. Istighfar. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan masukkanlah aku, ya, gabungkanlah aku dengan, ya, makhlukmu yang tinggi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka surat An-Nasr ini merupakan isyarat tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika pernah mengumpulkan para sahabat senior di dalam perang Badar, dan beliau mengajak Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak Ibnu Abbas bersama para sahabat senior. Maka para sahabat senior ini bertanya, heran, seraya menunjukkan seakan tidak setuju, ya, atau bertanya-tanya, kenapa kok seperti itu? Mereka bertanya, wahai Umar, kenapa engkau mengajak pemuda ini? Tatkala itu Ibnu Abbas masih muda belia, masih muda belia. Kenapa engkau mengajak pemuda ini untuk berkumpul bersama kami, bersama kita semuanya ini, para senior? Sedangkan kami pun juga punya anak-anak yang muda seperti dia. Kenapa engkau tidak mengundang anak-anak kami, tapi engkau mengundang Ibnu Abbas yang dia itu masih sangat muda belia, ya. Maka ketika para sahabat senior tersebut, ya, mengatakan seperti itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengatakan, dia ini, Ibnu Abbas ini, sebagaimana yang kalian ketahui. Artinya, meskipun dia ini masih muda belia, akan tetapi dia ini punya kelebihan, kemuliaan yang kalian sendiri sudah tahu. Beliau adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa beliau yang masyhur, yang terkenal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dengan agama ini, dan ajarkanlah takwil, tafsir Al-Quran. Ya. Kalian tahu itu. Ya. Maka meskipun dia masih muda, dia spesial. Tidak seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Kalian tahu keilmuannya dia. Maka kemudian, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ingin menunjukkan kepada para sahabat senior tersebut kelebihan Ibnu Abbas, ya. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada semua yang hadir, ya, termasuk Ibnu Abbas. Akan tapi pertanyaannya dilemparkan kepada para sahabat senior tadi terlebih dahulu. Umar bin Khattab mengatakan, apa pendapat kalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah wal fath? Bagaimana pendapat kalian tentang surat ini? Apa tafsirnya? Ya. Maka mereka menjawab, sebagian mereka ada yang menjawab, surat ini mengisyaratkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tasbih dan istighfar ketika mendapatkan kemenangan. Yang lain ada yang menjawab dengan jawaban yang lainnya diam, tidak menjawab. Ya. Dan kemudian Ibnu Abbas ditanya, apakah engkau mengatakan seperti yang mereka katakan? Apakah engkau menafsirkan ayat ini, surat ini seperti yang mereka katakan, wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak.
huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Maksudnya di sana ada tafsir yang tersembunyi. Ada isyarat yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali bagi orang yang benar-benar memperhatikan, mentadabburi, memahami makna dari surat tersebut. Surat ini adalah surat yang mengisyaratkan tentang dekatnya wafat, dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya melanjutkan ya tafsir seperti yang tadi kita bacakan. Tapi ada tambahan, ini adalah tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang jawaban ini, tafsir ini tidak terbetik di para sahabat yang hadir tatkala itu. Ya. Mereka tidak mengatakan tentang tafsir ini. Ya. Maka Umar mengatakan, saya pun seperti itu, wahai Ibnu Abbas. Saya tidak melihat tafsir ayat ini kecuali seperti yang engkau katakan tersebut. Subhanallah. Artinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meskipun masih senior, masih junior, masih muda, akan tetapi bisa ya mengalahkan para sahabat yang lain, keilmuan para sahabat yang lainnya yang lebih senior. Ya. Maka di dalam surat ini ya, terdapat isyarat tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika agama Islam ini sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia sudah banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dan terdapat isyarat pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya merupakan isyarat yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini makna lain dari surat ini yang tidak difahami kecuali oleh orang-orang yang memang benar-benar ta'ammul ya, memperhatikan, mendalami makna dari surat An-Nasr ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tafsir surat An-Nasr yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga apa yang kita kaji pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengamalkan kandungan dari isi surat An-Nasr ini, yang intinya adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.